Akses layanan BPJS Kesehatan yang semakin baik lewat sistem online dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS) saat ini lebih mudah mendeteksi adanya kemungkinan penyalahgunaan kartu tersebut. Namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Labuhan Ratu 5, Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Namun akibat kelalaian atau bisa jadi kesengajaan yang diduga dilakukan oleh kepala desa ataupun aparatur desa, berakibat puluhan kartu Indonesia Sehat KIS yang seharusnya diterima oleh warga yang kurang mampu, malah ditemukan oleh pemulung. Hal ini diketahui setelah Sri yang berprofesi sebagai tukang rongsok keliling mendapati kartu-kartu tersebut setelah pulang keliling dari mencari barang rongsokan, dan karena dirinya tahu kartu itu penting untuk orang lain, maka kartu tersebut dipisahkan dari rongsokan yang didapatnya. Ketika dikonfirmasi oleh awak media lantainewstv.com Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023, Aldi warga Purbolinggo menjelaskan, benar kakak perempuan saya menemukan kartu-kartu itu, kemudian menceritakan kepada saya. Kebetulan saya punya kenalan di desa yang tertera di kartu KIS itu maka saya hubungi kawan lewat WhatsApp, dan benar, bahkan nama-nama orang yang saya sebut masih ada di desa itu dan jumlahnya ada 45 kartu, tuturnya. Sementara itu warga desa Elesbuhan Ratu 5, Rofiah, Makian dan Siswantoro kepada awak media mengungkapkan kekecewaannya dengan kelalaian aparatur desanya. Dengan tidak memberikan kartu Indonesia Sehat kepada kami, itu sangat merugikan bagi kami selaku warga yang berhak menerima kartu KIS tersebut. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK Iwan, angkat bicara dengan kejadian tersebut, sebetulnya tindakan seperti itu kurang dibenarkan. Karena pelayanan melalui kartu itu sangat dibutuhkan oleh warganya, kenapa harus tidak diberikan, ada apa ini, ujarnya. Coba tanyakan langsung sama Sudar selaku kepala desa atau kasih keseranya maksud dan tujuan tidak menyampaikan kartu KIS tersebut ke tangan warga yang seharusnya memang sudah menerima, tambahnya. Akan tetapi hingga berita ini diterbitkan kepala desa tersebut belum bisa dikonfirmasi, karena gagal ditemui oleh awak media. Andre Lantai News TV melaporkan. Iwan. Pak Iwan, maaf Pak, dengan adanya penemuan kami dari Lantai TV ini, bahwasanya ada beberapa kartu KIS yang tercecer di rongsokan itu, bagaimana tanggapannya Pak? Kalau saya, bagaimana ya? Kita nggak tahu itu kan masa kapan juga kan Ya. Kartu itu datang istilahnya dibagikan, karena kalau melihat tadi ya foto yang ditunjukkan ke saya itu kan sepertinya memang serentak waktu itu karena amplopnya juga masih utuh. Iya Pak. Ya, artinya sepertinya sudah agak lama itu keluar. Sudah agak lama itu Pak ya. Itu bisa dipastikan itu sudah agak lama. Berarti memang ada unsur kesengajaan tidak dibagikan Pak. Kalau dia memang sudah tidak lama, Pak. Ya, kalau unsur sengaja tidak, saya tidak tahu. Ya. Karena pas yang pegang itu kan artinya yang diamankan itu kan saya tidak tahu alasan dia apa. Ya. Sengaja tidak, artinya orang itu pasti yang tahu. Ya. Terus untuk itu sendiri, Pak, untuk kartunya sendiri, ya kan? Kalau seandainya ada orang membutuhkan, ya kan, sedangkan posisi dia tidak dibagikan, itu seperti apa, Pak, tanggapan sampean? Ya, menurut saya ya kalau ada orang yang membutuhkan kemudian memang BPJS-nya ada tidak diberikan ya menurut saya ya kurang benar lah. Kurang benar Pak ya. Ya, apalagi dia membutuhkan ya, orang tidak mampu ya sebaiknya dikasihkan. Untuk Pak Iwan sendiri di Kecamatan Labuhan Ratu ya Pak ya? Betul. Untuk posisi dan jabatan Bapak apa Pak? Saya TKSK Kecamatan Labuhan Ratu. Ya, makasih Pak ya. Sama-sama. Jadi dengan Pak siapa Pak? Makian. Pak Makian ya Pak ya. Maaf Pak, sampean di sini sudah berapa lama Pak? Maksudnya di desa Labuhan Ratu 5 ini. Ya, Labuhan Ratu. Udah lama sekali. Sudah lama sekali. Dari lahir. Oh, dari lahir Pak ya. Maaf Pak Makian, di sini sampean pernah mendapatkan bantuan berupa BPJS Pak?
ataupun kartu KIS? Belum. Belum pernah ya Pak ya? Pernah. Sama sekali Pak. Sama sekali. Terus untuk selama ini pernah nggak Pak dari pihak desa ataupun pihak manapun yang pernah nyamperin sampean mempertanyakan sampean mau mengajukan atau bagaimana Pak? Tidak ada. Tidak pernah Pak ya? Iya. Baik. Malah kita mengajukan tapi tidak digubris. Itu ya Pak ya? Ya. Sampean mengajukan kemana Pak? Ya ke pihak Pamong. Pamong desa ya Iya. Pak ya? Ya. Makasih Pak ya. Ya. Maaf Pak Kian. Iya. Seandainya kalau sampean ini ataupun memang sampean ini dapat kartu KIS tersebut Iya. tapi tidak terrealisasi ke tangan sampean, apa sampean merasa dirugikan atau bagaimana Pak? Ya tidak sama sekali. Ya kalau kita dapat ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat bukan rezeki kita gitu loh. Sampean dirugikan apa enggak kalau seandainya dapat tapi tidak dibagikan ke sampean? Ya istilah dirugikan. Dirugikan ya Pak ya? Sebab data kita kan udah ada. Ya itu Iya. hak sampean lah ya intinya ya kan. Ya. Nah terus sampean terima apa enggak dengan adanya seandainya kartu KIS ini sampean dapat tapi sampean tidak diberikan oleh pihak yang bersangkutan untuk masalah ini Pak? Ya mau nggak mau kita terima ya bagaimana lagi? Sampean nggak tahu ya Pak ya? Iya. Sampean nggak tahu ya? Iya. Pot Bantuan apa itu Pak? balsam. Balsam. Iya. Udah lama. Pernah terjadi seperti itu Pak? Iya pernah. Nama sampean ada? Nama saya ada tapi saya nggak dapat. Dan Itu bantuan-bantuan yang lain Pak? Bantuan Yang lah. pernah sampean terima? Ya seperti yang PKH sama ya PKH dapat. Ya sembako. Ya karena ini berhubung anak kita sudah tamat, itu kan udah dicabut. Oh dicabut? Iya Pak? dicabut. jadi untuk saat ini tidak ada lagi bantuan-bantuan apapun ya Pak ya? Nggak ada. Karena anak sampean sudah tamat Iya. dari mereka ya Pak ya? Iya. Tapi herannya saya cuma Ibu siapa? Rofiah, Rupiah. Bu, sampean mendapatkan kartu BPJS ya Bu ya? iya, Ini di desa apa Bu? Desa Beringin, Pasir. Beringin, Labuan Pasir. Ratu. Yang ada saat ini kartu BPJS tersebut ataupun KIS Ya. ya Bu ya, kartu Sehat Indonesia ya Bu ya, itu masih berlaku ataupun bisa dipergunakan Bu? Tidak, Tidak bisa. iya. Kok bisa Ibu tahu itu tidak bisa? Waktu saya sakit gigi, saya mau pakai, kata dia belum aktif katanya gitu. Oh gitu ya Bu ya. Tapi pernah dicocokkan dengan kartu NIK-nya atau bagaimananya itu Bu? Enggak, Nggak pernah. Iya. Dan sampean pernah mengajukan lagi ataupun memperbaharui kartu sampean ini? enggak. Nggak pernah ya. Pas gitu, jadi nggak diginiin, nggak di apa namanya, maksudnya nggak dipakai gitu. Cuman nggak pakai BPJS gitu, karena cuma sakit-sakit biasa. Oh, gitu. jadi sampean belum pernah lapor ke desa ya Bu ya? Belum. Ya taunya nerima gitu, kalau itu kirain nanti kalau sakit itu bisa digunain gitu. Nggak pernah sih yang ngecek punya sama enggak, sama tante itu nggak pernah. Tapi pernah dibawa, ternyata nggak Pernah. bisa. Pernah dulu dibawa juga ke Puskesmas Sari itu, Iya. nggak bisa. Oh gitu ya Bu Ya ya. bayar 5.000. Pernah saya pakai ini nggak bisa, katanya harus diaktifin ke anu dulu. Gitu. untuk sementara ini Ibu belum pernah mendapatkan yang baru ataupun pergantian. Belum pernah, ya? Iya ya itu cuman itu aja. Mungkin dari RT apa RW-nya apa dari kelurahan gitu ngasih, ini nggak ada. Ya itu adanya yang lama itu udah tahun 2015. Nggak pernah ada pemberitahuan ya? Dari desa nggak ada pemberitahuan, nggak ada. Udah pernah saya nggak pernah dipanggil apa ada ini gitu, dapat lagi itu yang ini nggak pernah. Terus kalau seandainya Bu, ya kan, kartu KIS sampean ada, terus tapi tidak dibagikan itu sampean terima apa enggak Bu? Ya enggak lah, maksudnya kalau nanti saya sakit apa gimana, namanya orang kan pasti yang itu kan pasti yang ada sakitnya juga. Nanti kalau ininya nggak bisa dipakai ya saya waktu pas nggak ada duit gimana? Jadi sampean nggak terima ya Bu ya? Ya iyalah,
ini loh udah nggak bisa itu. Saya pernah dulu juga sakit gigi pakai ini, dibilang yang nggak ini, saya Nggak bisa ya, ngeluarin Bu, ya. dulu. Jadi itu kartu KIS tersebut itu memang nggak berfungsi ya, Bu ya? Iya. Nggak bisa. Terus untuk ibu Harapan sendiri, sampean, Bu. harapan. Selamat siang, Pak. Dengan Pak siapa? Pak Aldi, Pak Aldi. Domisili kita di mana ini, Pak? Probolinggo Taman Buko. Probolinggo, Taman Bugo. Nah, jadi di sini, Pak, apakah benar, ya kan? Mbak Yu apa sampean, apa siapa yang menemukan kartu KIS ini? Kakak perempuan, kakak ipar perempuan. Kakak ipar Mbak, perempuan. iya, Pekerjaan beliau apa, Pak? sebagai tukang rongsok keliling. Tukang rosok keliling. Coba diceritain, Pak, awal mulanya kok bisa ketemu dengan kartu ini? Jadi mbak saya itu kan nyari rongsok keliling, Ya, tiap desa lah, sampai jauh-jauh juga dia. Nah di situ udah ada kertas, ditaruh di plastik, ditimbang, dibeli kan sama dia. ya. Terus beli, udah penuh, dia pulang, dibongkar sampai rumah ada BPJS itu, disisihin sama dia, sama mbaknya. Terus, Saya datang ke sana, pas saya main itu ada ini, loh, kok ada BPJS mbak, kata saya, ini punya siapa? Nggak tahu, kok tadi beli di sana ada BPJS. Makanya sama mbak saya disisihin, siapa tahu BPJS itu masih berguna apa berlaku gitu. itu ya, Mas ya. Nah terus saya lihat BPJS-nya Labuan Ratu, saya nelpon Pak Junaidi. Enggak, itu tertera di BPJS itu laboratorium mana, Pak? Ada berapa desa gitu Pak, Beringin, terus Kincir apa gitu, sama apa gitu Pak pokoknya. Jadi bisa disebutkan, Pak, itu dari desa mana, Pak? Jadi yang tertera di kartu BPJS itu desa Labuan Ratu, Dusun 5. Labuan Ratu 5, iya Labuan Ratu 5. Labuan Ratu 5. 5 ya, Pak ya. Dan kebetulan saya punya kawan di sana, saya telepon, Ya. katanya iya bener masih ada orang-orangnya, makanya BPJS itu disuruh simpen sama orangnya, nanti mau diambil katanya gitu. Oh, gitu ya, Pak ya. Nah, dan BPJS-nya saya simpan di rumah saya minta dari mbak saya, mbak ini BPJS-nya mau diambil sama orang sana boleh nggak? Katanya boleh, nggak apa-apa toh, itu kasihan nanti orangnya kalau sakit atau gimana kan, kata mbak saya gitu. Kata Mbak sampean ya. Maaf, Mas, Mbak sampean namanya siapa? Mbak Sri, Mbak Sri. Lengkapnya? kurang paham Pak. Nah, jadi Mbak sampean itu memang setiap harinya memang keliling untuk membeli rongsokan Iya. ya, Pak? Kayak besi, kayak kertas-kertas. Apa aja ya, Pak ya? Ya, Jadi sampean masih inget nggak di saat Mbak sampean ataupun sampean datang ke tempat Mbak sampean itu nemuin BPJS ini? Pas nemuinnya, pas nemunya waktunya, enggak, harinya? enggak ingat. Itu ini BPJS. Nggak, kira-kira sudah beberapa hari dari sekarang? Mungkin sekitaran berapa ya? Semingguan lah Pak. Udah ada Kurang seminggu lebih, ya? iya. Kurang lebih 1 minggu itu. Ya. Jadi dalam jangka 1 minggu ini sampean menghubungi kawan sampean, ya kan? Terus kawan sampean sudah diambil sama beliau? Sudah. Sudah ya. Kalau boleh tahu, Mas ya, BPJS itu berapa jumlahnya yang ada di saat itu? Kalau di saat itu saya hitung itu ada 45 biji. 45 piece ya. Iya, biji. 45 lembar ya. 45 Itu masih komplit, Mas. Ada amplopnya. Iya, satu amplop itu berisi sekitaran 5, ada yang lebih gitu Pak. Gitu ya. Iya. Dan itu setelah sampean baca-baca memang dari dari desa Labuan Ratu 5 itu aja. Iya.
Jadi untuk Mbak Sri sendiri ya kan, itu untuk saat ini masih keliling ya Mas ya? Masih aktivitas pekerja keliling. Ya sudah Mas, makasih ya Mas ya. Ya, sama-sama. Masalah kartu KIS. Maaf Pak, dengan Pak siapa? Siswantoro. Pak Siswantoro. Pak Siswantoro, sampai tinggal di desa Beringin Barat Beringin Barat, Labuan Ratu 5. Labuan Ratu 5. RT berapa Pak? Tapi berapa? RT ya. Lupa tak saya. 8. Nah jadi di sini Pak Sis ya kan, sedikit kami mau bertanya tentang temuan kami bahwasanya sampean ini kan dapat kartu KIS. Sampean pernah menerima kartu KIS nggak Pak? Enggak pernah. Nggak pernah Pak. Enggak pernah. Sampean pernah mengajukan nggak Pak? Enggak pernah. Nggak pernah ya Pak ya. Ya, jadi intinya sampean nggak pernah merasakan pernah dapat yang namanya kartu KIS itu tersebut. Iya. Ya. Bantuan apa dari desa? Enggak pernah dapat. Nggak pernah dapat ya? Nggak. Ya bantuan beras, apa yang berupa uang, itu nggak pernah. Enggak pernah dapat. Nggak pernah dapat ya. Di dalam keluarga sampean ini pernah nggak ada yang terima apa gitu bantuan-bantuan? Cuma ini sih buat usaha. Oh, pernah dapat ya Mbak ya? Iya. Itu dari apa itu? UMKM. Ah, Selain itu enggak lagi. nggak pernah ya. Nggak. Termasuk kartu KIS ataupun kartu kesehatan belum pernah Belum. dapat ya. Belum sama sekali kalau itu. Sampean sendiri dengan namanya siapa Mbak? Winda Yanti, Windayanti, anak dari Pak Kasim. Pak Kasim ya, almarhum ya. Iya. Ya. Jadi dalam hal ini untuk kartu KIS tersebut seandainya kalau memang kartu KIS itu ada yang atas nama ya kan Pak Siswantoro ataupun keluarga yang lain, itu kalau dia ternyata ada tapi tidak disampaikan dengan sempian ataupun tidak diterima dengan sampean, itu apa yang akan Anda lakukan? Nggak terima atau bagaimana? Ya kalau misalnya dapat ya sewajarnya lah, orang yang pasti nggak terima kan. Ya, Kalau emang seandainya dapat, ya, tapi kan saya nggak, istilahnya nggak pernah mengajukan. ya. Dan nggak Nggak pernah merasa, tahu, nggak pernah tahu ya bahwasanya kartu KIS itu Ada. dapat apa enggaknya. Nah. Ya. Jadi maaf Pak, Miss Pak Miswantoro. Pak Miswantoro ya. Iya. Ibu dengan atas nama siapa? Bu Samijem ya. Kalau nggak salah, beliau juga ada tertera di situ. Apakah seandainya Bu Samijem ini sakit-sakitan katanya? Iya. Ya Bu, ya Pak. Sakit apa Pak? Kadar gula. Kadar gula juga ya Pak ya. Kira-kira itu membutuhkan kartu KIS itu nggak Pak? Kalau untuk orang udah sakit-sakitan seperti itu Pak. Jangankan kartu KIS, uang aja butuh lah. Ya. Jadi sangat membutuhkan kartu KIS tersebut ya. Iya.